kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita percaya setiap kita yang boleh hadir di tempat ini, kita mengalami kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Haleluya. Di minggu keempat ini kita percaya perlindungan Tuhan dari awal bulan September sampai akhirnya bulan September ini. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berikan waktu kita pada minggu ini, pada hari yang terbaik ini, untuk memberi yang terbaik. Segala pujian dan penyembahan kita untuk Raja kita yang agung. Mari kita berdiri.
tanpa pertolongan-Mu, tanpa kekuatan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai hidup kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang menyembah, hati yang menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan pada Tuhan, dengan apakah? Dengan apakah Ku balas ini hidup kami Tuhan, segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Mari kita agungkan Dia sebab Dia layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Yesus. Naikkan penyembahan kita saudaraku. Haleluya. Hadiratlah ya Allah.
Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa kebaikan-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tahu Tuhan, di dalam dunia ini kami tidak punya kekuatan tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang memampukan kami untuk melewati hari demi hari, untuk kami berjalan di dalam Tuhan. Biarlah kasih-Mu lebih dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Rasakan kebaikan Tuhan saudaraku. Pada Tuhan, nyatakan bahwa kebaikan Tuhan melebihi apapun saudara. Kita boleh selamat sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kita boleh kuat itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Terima kasih. Mari saudaraku, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan pujian ini dengan segenap hati.
terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Aba. Pada pagi hari ini kami bawakan syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Biar belas kasih-Mu dicurahkan atas Indonesia. Kasih-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Diberkati Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati orang-orangnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah terjadi kegerakan-Mu atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan yang besar-besaran atas bangsa kami Tuhan Yesus. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Kami berdoa buat presiden kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Jokowi dan keluarganya. Diberkati juga para menteri, wakil presiden, semua staf-staf yang ada dalam pemerintahan kami. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga-lembaga di pemerintahan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala korupsi, jauhkan dari segala nepotisme, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapa buat pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan segala kecurangan, dipatahkan segala intimidasi kuasa jahat. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam pemilu ini Tuhan, terpilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami di 5 tahun mendatang Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memilih pemimpin yang terbaik. Kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini, buat FLC dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati gereja Tuhan di tempat ini. FLC baik yang di cabang-cabang maupun yang di satelit-satelit. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. FLC boleh berkembang itu karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Thomas Chandra. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memakai pelayanan hamba-Mu ini lebih dalam lagi Tuhan, lebih lebar lagi Tuhan, ke bangsa-bangsa. Berikan kepadanya kekuatan, berikan kepadanya kemampuan, berikan kepadanya kesehatan. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang ada di pemimpinan FLC Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Pastor Joko. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin FLC di Palangkaraya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Kau pakai dengan luar biasa. Juga pagi hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya perkataan ilahi yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan membuat kami bertumbuh, membuat kami tertanam, membuat kami berakar lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambingkan. Pakai Pastor Joko Tuhan, pakai dengan keluarganya Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya, berkati setiap apapun usaha yang dilakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Abraham, berdoa buat Mami Dev Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memakai hamba-hamba-Mu ini dengan luar biasa. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang tergabung dalam FLC diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung dalam FLC, baik yang di cabang-cabang maupun yang di satelit-satelit, baik yang di Zoom, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga buat Kalimantan Barat, buat kota Pontianak, buat Kubur Raya, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kota kami, diberkati Provinsi Kalimantan Barat. Kami percaya Tuhan, dari kota kami, dari provinsi ini akan timbul sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak hamba-hamba Tuhan yang tumbuh, yang keluar dari provinsi kami ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat dan militan Tuhan Yesus. Diberkati keamanannya dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala perpecahan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan dicurahkan, pemerintahan di kota kami diberkati, pemerintah di provinsi kami diberkati dalam nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami ada di tengah-tengah kami. Tuhan kami melihat dari sorga. Melihat setiap anak-anak Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap anak-anak Tuhan yang mau lebih lagi di dalam Tuhan, mari kita katakan bersama. Amin. Haleluya. 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 Mari saudaraku, kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan, aku bersuka cita. Mari kita keluar dari bangku kita salami teman-teman kita salami saudara kita. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Dia mengenal siapa kita. Kita adalah pribadi yang Tuhan kenal. Haleluya. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami rindu firman-Mu yang mengalir bagaikan sungai yang memenuhi hati kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati
Bapa. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang mendekat kepadamu. Kami boleh memuliakan, meninggikan namamu di pelataranmu yang kudus. Biarlah kami boleh dikenyangkan dengan segala yang baik di baitmu ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Satu hari lagi kau berikan kami kesempatan untuk hidup. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kami tahu kalau kami masih hidup hingga saat ini. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan. Dan hidup bagi kami bekerja dan memberikan buah. Karenanya Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Untuk kami boleh bijaksana. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencanamu, tahu panggilanmu, dan berjalan dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga mau mendengar apa yang menjadi pesanmu pada pagi hari ini. Urapi lidah dan bibir hambamu. Biarlah hambamu boleh menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di semak berduri ataupun di tanah yang berbatu-batu. Tetapi hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat berlipat kali ganda dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicara. Kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Senang boleh berada kembali di tempat ini. Terakhir kalau nggak salah bulan 4 pas lebaran ya. Sudah cukup lama. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita menonton satu tayangan video ya. Video ini singkat cuma durasi 1 menit. Silakan. Rome is fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, apakah saudara mau doa saudara berkuasa dan didengar serta dijawab oleh Tuhan? Mari kita belajar dari ayat ini saudara. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Biasanya yang sering dikutip itu Yakobus 5 ayat 16b. Betul saudara? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi kita lupa ada kalimat di depannya ya, yang diambil cuma doa orang yang benar. Yang di depannya dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah saudara, kalau saudara mau doa saudara dijawab oleh Tuhan, didengar, artinya doa saudara dapat menyembuhkan orang sakit. Doa saudara dapat membuat orang bertobat. Doa saudara dapat mengusir setan. Doa saudara dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, banyak hal yang saudara bisa kerjakan
lewat doa. Tetapi harus ada syaratnya saudara. Untuk doa saudara punya kuasa, maka paling tidak 3 hal yang membuat doa kita berkuasa. Yang pertama, dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi saudara, yang pertama untuk doa kita penuh kuasa, kita harus berdamai dengan orang-orang yang berseteru dengan kita. Kita harus menjaga hati, jangan sampai kita punya luka terhadap orang tersebut. Sebab kalau kita bermasalah dengan orang-orang tersebut dan kita tidak berdamai saudara, itu doa kita menjadi terhalang. Kita buka dulu Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, sebagai manusia kita tidak lepas dari gesekan-gesekan dengan orang-orang di sekitar kita. Entah itu sengaja, entah itu tidak disengaja, yang sebenarnya kita tidak mau. Bahkan mungkin atau musuh kita atau orang yang tersakiti dengan kita juga nggak mau. Tapi itulah keadaannya, kenyataannya. Diri kita sudah tampil sebaik mungkin, ya, berusaha hidup baik, tapi kadangkala bersinggungan. Manusia itu seperti duren, saudara. Semalam saya baru makan duren. Duren itu buah yang ekstrim. Yang suka, yang tergila-gila sama duren itu banyak. Tapi yang anti sama duren itu juga banyak, saudara. Yang mabuk duren, yang gak suka sama duren, denger nyium baunya aja udah kelenger, ya udah enek, ada. Manusia juga seperti gitu. Ada yang ngefans dengan kita, ada yang suka dengan kita, tapi kita juga gak sadari kok ada yang gak suka sama kita. Kita lihat tokoh-tokoh politik. Banyak yang ngefans sama Pak Jokowi. Tapi yang gak suka juga banyak, saudara. Itulah sebabnya manusia itu selalu ada gesekan-gesekan dengan orang-orang. Entah itu orang itu gak suka dengan kita, gak tahu apa penyebabnya, atau mungkin karena ada satu masalah sehingga terjadi gesekan. Nah, yang terutama sekarang adalah saudara, bagaimana menjaga hati kita. Ada gesekan, ada masalah, yang penting hati kita terhadap orang itu tidak boleh menyimpan dendam. Tidak boleh menyimpan sakit hati, luka. Ya, mungkin gesekan, ribut pada saat itu oke. Sama juga seperti saudara berumah tangga. Kadang-kala ribut, berantem, habis itu baikan lagi. Sama juga seperti kakak adik, berantem, habis itu baikan lagi. Nah saudara, kalau kita punya dendam dengan orang, sakit hati dengan orang, kalau saudara berdoa, maka doa saudara tidak akan sampai. Itu sebabnya saudara, kalau saudara ada masalah, kalau saya biasa, saya juga demikian saudara. Saya udah berusaha tampil dengan baik, berusaha berperilaku baik, berusaha jaga hubungan dengan orang-orang. Tapi bisa aja bisa ribut saudara. Ada aja masalahnya, entah masalah kecil, masalah bisa ribut. Paling tidak saya harus jaga hati. Saya berusaha menyapa, berusaha tetap berbuat baik. Kadangkala ada orang yang tetap sakit hati sama kita, nggak ada masalah. Yang penting kita ini tetap baik. Bahkan yang terutama adalah, pernahkah kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita? Sekalipun orang itu tidak tahu bahwa dia kita doakan, tapi Bapa kita di sorga tahu bahwa kita mendoakan
orang-orang yang pernah menjolimi kita. Mungkin bukan kesalahan kita, kita merasa benar, tapi kita mengampuni dan kita mendoakan. Saya yakin doa saudara tidak akan terhalang. Amin saudara. Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin saudara. Jadi sebelum kita masuk dalam doa, kita harus berdamai dulu dengan orang itu. Entah kita mengampuni, ya kalau misalnya kita sudah berusaha berdamai, tapi orang itu tetap cuek, tetap ketus dengan kita, tetap tidak mau menanggapi permohonan maaf kita atau hubungan dengan kita. Saya juga pernah begitu. Saya coba deketin, saya coba WA, tapi dicuekin. Gak masalah, ini masalah hati. Yang penting kita beres di hadapan Tuhan. Yang penting kita mengampuni orang tersebut. Dan bahkan kita mendoakan. Makanya di sini dikatakan saudara, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Sembuh ini bisa dari saudara mengalami mujizat. Saudara mungkin ada sakit penyakit. Mungkin sakit penyakit itu luka-luka batin ada banyak saudara. Penyakit itu disebabkan karena relasi, hubungan, masalah, kanker. Contohnya ada orang kena kanker. Kenapa? Dia menyimpan kebencian, sakit hati yang tertimbun lama. Sehingga menyebabkan penyakit dalam tubuhnya. Kita menyimpan satu dosa di dalam tubuh kita sehingga itulah yang menyebabkan penyakit. Karena itu supaya engkau sembuh, ampuni. Supaya doa saudara dijawab, saudara harus mengampuni. Amin saudara. Mengampuni. 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 Lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua saudara, kalau doa saudara mau powerful, dijawab Tuhan penuh dengan mujizat, ya saudara harus yakin dengan apa yang saudara doakan. Ada banyak orang berdoa tapi gak yakin. Ada banyak orang berdoa, mulutnya berdoa, tapi pikirannya gak yakin dengan apa yang didoakan itu. Kadangkala kita memuji menyembah Tuhan. Satu lagu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Masalahku bisa dijawab ya. Gak yakin lah. Ada memang masalah tertentu, ada memang sakit penyakit tertentu yang disembuhkan, tapi penyakitku ini udah kronis. Dokter bilang juga udah gak ada harapan. Jadi ya hanya tertentu.
nyanyinya hatiku percaya, tetapi pikirannya gak percaya, hatinya gak percaya saudara. Atau kita bernyanyi tapi pikirannya kemana-mana. Pulang gereja mau makan apa ya? Hatiku percaya. Ini pendeta kok lama banget khotbahnya. Nah, saudara ada yang begitu saudara? Pasti yang ketawa pengalaman. Amin. Haleluya. Nah saudara, jadi kalau kita nyanyi, apa yang kita katakan atau kita berdoa, apa yang kita katakan dengan apa yang di hati dan pikiran kita harus sinkron saudara. Harus connected saudara. Kalau nggak connecting, nggak mungkin terjadi. Kita buka satu firman. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan. Jadi kita berdoa tapi kita percaya, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita berdoa tapi kita nggak percaya, kita akan nggak menerimanya. Atau kalau saya misalnya sering kunjungan doain orang sakit, saya berusaha untuk percaya dengan apa yang saya doakan itu terjadi. Kalau ada orang sakit, ini kayak nggak ketolong nih, udah parah. Ya formalitas saja, asal doa. Tapi hati kita nggak percaya, ini sudah mati lah. Yang penting saudaranya senang, keluarganya senang, saya doakan. Gak akan terjadi saudara. Kalau kita berdoa, kita sungguh-sungguh mendoakan, minta tolong belas kasihan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, supaya doa kita didengar Tuhan dan menjamah orang itu. Jadi kalau kita udah punya pikiran dulu, kayaknya gak mungkin lah, gak ketolong. Tapi kita berdoa, percuma saudara. Itu artinya bimbang. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan jangan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian dikatakan janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu syarat menerima keselamatan? Syarat menerima keselamatan ini mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara tahu mujizat di atas segala mujizat adalah apa? Keselamatan jiwa kita. Kalau untuk menerima mujizat di atas segala mujizat, modalnya cuma percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kamu akan diselamatkan. Itu juga berlaku dengan apa yang kita doakan. Kalau mulut kita percaya, hati kita percaya dengan apa yang kita doakan, maka itu akan terjadi. Amin saudara. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Saudara berkata kepada gunung, gunung ini satu masalah yang besar. Gunung ini bicara sesuatu yang gak mungkin. Masa kita bisa memindahkan gunung. Tapi dikatakan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, ini perkataan saudara. Ya, kita berkata memindahkan gunung. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, kuasanya itu besar. Yang pertama apa tadi saudara? Ampuni dulu orang-orang yang pernah menyakiti atau kita punya luka. Saudara, kalau saudara menyimpan luka, kebencian disimpan, yang ada bukan mujizat, tapi justru untuk sakit penyakit. Yang kedua, saudara harus percaya dengan apa yang kita doakan. Amin. Dan yang ketiga, syarat supaya doa kita powerful adalah kita harus jadi orang benar. Sebab dikatakan
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita harus jadi orang benar. Sebab apa? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan teriaknya kepada mereka yang minta tolong. Mazmur 34 ayat 16 atau ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, ternyata mata dan telinga Tuhan tidak tertuju ke semua orang loh. Ya. Dia hanya menolong kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang punya keyakinan dengan apa yang ia doakan dan yang pasti dia adalah orang benar. Saudara, kita melihat kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Waktu kita berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni kita. Ya. Dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Kasih Tuhan tuh terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas, saudara. Maka waktu saudara berbuat dosa, saudara minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Tetapi saudara, untuk mengalami berkat, janji dan perkenanan Tuhan, saudara harus jadi orang benar. Amin, saudara. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi kalau saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan, janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara, ya, doa-doa saudara berkuasa, syaratnya adalah kita harus menjadi orang benar. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Karena banyak orang yang menyebut dirinya Kristen ternyata bukan orang benar. Atau ternyata hidupnya tidak benar. Nah saudara, banyak orang yang berusaha menjadi orang baik bukan orang benar. Apa beda orang baik? Apa beda orang benar? Saudara, orang baik itu mereka berusaha memilih jalannya sendiri, yang dengan caranya sendiri, yang menurut mereka baik, yang menurut penilaian orang dengan apa yang kita kerjakan itu baik, saudara. Contoh, saudara sembayang, orang berdoa, sembayang dengan cara masing-masing. Ada yang ngadep ke batu, ada yang ngadep ke pohon besar, ada yang di depan patung berdoa. Baik nggak saudara? Orang lakukan itu baik nggak? Di mata manusia itu baik. Itu orang beragama, orang yang taat, orang yang percaya akan Tuhan. Tapi belum tentu orang benar. Belum tentu benar di mata Tuhan. Saudara korupsi, ngambil duit, ya korupsi uang perusahaan. Habis itu hasil uang perusahaannya saudara dapat, saudara bagi-bagi sama fakir miskin. Baik nggak? Di pandangan orang, wah ini orang baik, tapi nggak tahu cara dia dapat duitnya. Karena itu saudara, setiap persembahan yang kita terima harus kita doakan supaya dikuduskan. Sebab kita tidak tahu dari mana uang itu berasal. Mungkin dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Nah, karena itu saudara, menurut kita baik, belum tentu benar di mata Tuhan. Ya, saudara yang doa di depan kuburan, doa buat orang tua, didoakan. Kalau orang tua meninggal, dibakar rumah-rumahan, mobil-mobilan. Dulu waktu engkong saya meninggal, saudara, juga gitu. Ada rumah-rumahan, ada penjaganya, ada kamar tidurnya, ada mobil. Waktu masih kecil, saya kan gak ngerti. Saya dikasih tahu sama papa mama. Ini maksudnya apa? Oh, ini kalau dibakar nanti, rumah ini akan jadi rumah di sorga. Ini jadi rumahnya engkong. Wah, engkong rumahnya banyak ya, besar, ada mobil, ada parabola.
ada mobil-mobilan, orang-orangan, nanti di sana sorga-sorgaan juga. Nah saudara, baik gak saudara? Baik. Kita menghormati orang tua sudah meninggal. Dikasih kepala babi, dikasih apel, dikasih jeruk, dikasih, baik gak saudara? Baik, baik. Di pandangan manusia baik, wah ini orang luar biasa, sayang sama orang tua. Tapi apakah benar? Belum tentu benar di hadapan Tuhan saudara. Nah saudara, kekristenan bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi kekristenan melakukan kebenaran. Terkadang orang melakukan kebaikan itu bertentangan dengan melakukan kebenaran. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Amin saudara. Nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi orang benar? Saudara mau jadi orang benar? Ada dua cara sederhana dari orang benar. Ada dua cara untuk saudara menjadi orang benar. Yang pertama, cara yang pertama adalah cara dengan melakukan perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi kita dibenarkan karena melakukan seluruh hukum Taurat. Saudara bisa melakukan hukum Taurat? Bisa? Ini untuk menjadi orang benar caranya lakukan hukum Taurat. Ini perjanjian lama saudara. Ya, faktanya saudara, ternyata belum ada seorang pun yang dinobatkan sebagai orang benar dengan cara itu kecuali Yesus. Ada yang bisa? Coba saya baca ya hukum-hukum Taurat ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Coba saudara perhatikan apa yang saya baca. Apakah yang saya baca ini saudara nanti yang merasa, oh saya belum pernah melakukan, angkat tangan ya saudara ya. Ini hukum Taurat. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang keempat, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Oh Christ, orang bahasa Inggris kan, oh my God, gitu kan saudara ya. Nah, tapi di sini dikatakan ini udah orang yang pernah ngomong gitu, itu gak masuk kriteria saudara. Dosa saudara, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara pernah ngelawan orang tua enggak? Atau pernah seumur hidup enggak pernah ngelawan, tunduk semua? Berarti saudara sudah gagal jadi orang benar. Karena sudah melanggar. Ya. Sekali saudara pernah lakukan, saudara gagal jadi orang benar. Ya. Bahkan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Saudara pernah? Oh saya nggak pernah membunuh. Tapi membunuh karakter orang suka. Fitnah orang suka. Ya. Jangan berzina. Oh saya nggak pernah berzina. Tapi lihat orang dan mengingini, itu juga sudah berzina. Jangan mencuri. Oke, kita nggak mencuri, tapi ngambil duit orang tua, siapa yang belum pernah? Haleluya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Ada yang pernah nggak berbohong di sini? Angkat tangan. Oh semuanya rupanya orang suci semua. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terkadang kalau ada teman kita yang beli rumah mewah, ada nggak iri hati di kita? Pernah nggak? Aduh, si ini terutama suami istri suka percakapan suami istri. Pak, itu tetangga sebelah kita loh.
Mobilnya udah keren loh. Wah, itu Pak Andi sekarang udah ganti mobil. Di depan Pak Andi seneng. Tapi dalam hatinya kesel. Waduh, Pak Andi sekarang udah ini. Nah saudara, kalau kita punya pikiran gitu, sudah gak masuk kriteria. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tadi saya sebutkan belum pernah melakukan? Angkat tangan. Wah, ternyata saudara belum siap jadi orang benar. Tenang saudara, masih ada cara kedua untuk saudara jadi orang benar. Ya, saudara mau cara yang kedua? Cara yang kedua adalah cara perjanjian baru saudara. Yaitu orang yang kehidupannya dianggap benar atau dibenarkan. Jadi kita dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Amin saudara. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Ingat saudara, garis bawahi. Dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah kabar baik saudara. Kini setiap kali kita membaca kata orang benar, itu sepenuhnya ditujukan kepada kita. Siapa yang punya iman percaya kepada Yesus boleh angkat tangan. Artinya saudara adalah orang-orang benar. Amin saudara. Ada ribuan janji dalam Alkitab yang saudara akan terima. Taruhlah pengharapan kita dalam janji-janji itu. Berarti saudara sudah memenuhi syarat. Saudara sudah jadi orang benar. Yang kedua, doa saudara harus dengan yakin didoakan. Lalu yang ketiga, saudara harus beresin masalah hubungan dengan sesama saudara. Saudara lakukan itu, doa saudara powerful. Amin saudara. Tetapi saudara, ini ada tapinya. Kenyataannya saudara, untuk menjadi orang benar itu perlu proses. Ya, dalam hidup ini makanya jangan cari kebaikan, tapi kebenaran. Karena kalau saudara cari kebaikan, di penghujungnya itu menuju kebenaran dan hidup. Itulah Yesus Kristus sendiri, jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara, setelah saudara dibenarkan karena iman percaya sama Yesus, apakah saudara masih berbuat dosa lagi? Tentu masih saudara. Itu sebabnya untuk menjadi orang benar tidak sekedar punya iman percaya kepada Yesus. Tetapi begitu saudara percaya sama Yesus, saudara harus mengikuti yang namanya proses. Ketika seseorang dibaptis, saudara, waktu seseorang dibaptis, manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuhnya kelihatan, jiwanya ini bicara pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, bicara karakter kita. Ada roh. Kalau orang mati, tubuhnya terbujur kaku. Kenapa? Rohnya sudah nggak ada. Nggak lengkap lagi jadi manusia. Kalau orang itu jiwanya nggak ada, jadi orang gila. Masih ada rohnya, masih ada tubuhnya, tapi nggak nyambung diomongin. Sebaliknya kalau manusia itu cuma ada jiwa dan roh, tubuhnya udah nggak ada, ya udah mati juga saudara. Jadi manusia itu lengkap, harus ada 3 unsur tersebut. Nah pada waktu seseorang dibaptis, yang diubahkan itu baru roh kita. Roh kita yang tadinya terputus hubungan dengan Tuhan, waktu dosa Adam dan Hawa, dulu Adam dan Hawa tuh nyambung. Adam itu diciptakan dari roh Allah. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka terputus hubungan. Dan waktu itu Allah bilang, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati.
Apakah Adam mati pada saat itu? Enggak mati. Dia masih hidup ratusan tahun kemudian. Usianya 900 tahun sekian. Dia masih hidup, saudara. Jadi apanya yang mati? Yang mati itu adalah rohnya. Terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya dulu hubungan dengan Tuhan, Adam dengan Tuhan itu bisa bercakap-cakap setiap hari. Bisa ngobrol waktu di Taman Eden. Tapi waktu Adam jatuh dalam dosa, sejak itu terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap kita juga mewarisi dosa asal, dosanya Adam, saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi begitu setiap kita lahir, kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi pada saat saudara dibaptis lahir baru, seketika itu juga rohnya dipulihkan. Hubungan saudara dengan Tuhan yang tadinya terputus, walaupun manusia sudah ada rohnya, saudara. Tapi dalam arti hubungan dengan Tuhan terputus. Jadi waktu saudara, itu sebabnya orang yang tidak menerima Yesus, tidak beriman kepada Yesus, maka rohnya akan terputus, hukumannya mati. Jadi waktu saudara dibaptis, rohnya dipulihkan kembali. Amin, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan kembali. Tetapi jiwa kita masih yang lama. Saudara, waktu sebelum dibaptis, saudara masih suka makan empempe. Habis dibaptis, selera makan empempe juga masih ada. Saudara sebelum dibaptis masih suka marah-marah. Habis dibaptis masih suka marah-marah. Sebelum dibaptis masih suka main judi. Habis dibaptis masih suka main judi. Sebelum dibaptis suka korupsi, habis dibaptis korupsi itu juga masih ada. Lalu apanya yang harus dirubah, saudara? Jiwa kita yang harus dirubah. Roh kita sudah diubah, jiwa kita pun perlu dirubah. Itu setelah dibaptis, kesininya kita dirubah jiwanya. Kenapa? Karena kita masih pakai, walaupun kita sudah dibaptis, rohnya sudah diubahkan, kita masih berada dalam lingkungan yang lama. Pola pikir kita, ya, lingkungan perbuatan kita masih yang lama menyertai kita. Nah, untuk menjadi orang benar perlu proses, saudara. Amin, saudara. Sebagai orang yang telah dibenarkan Allah sedang menuju kemuliaan Allah, yang perlu namanya proses. Semakin banyak engkau memberi dirimu diproses oleh Tuhan, semakin banyak pula engkau akan melihat perbuatan ajaib tangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Nah, karena itu untuk bisa melewati proses, maka kita masuk dalam tema kita bulan ini. Berakar dalam Tuhan. Saudara, pendahuluannya aja panjang nih, saudara. Haleluya. Sudah berapa jam ini? Sudah mau selesai. Makanya saya kalau khotbah ini selalu problemnya berburu dengan waktu dan gak selesai. Karena panjang, saudara. Karena proses menuju orang benar itu gak bisa dijelaskan dalam setengah jam. Saya akan kesulitan kalau saya khotbah di gereja-gereja yang waktunya sangat dibatasi. Cuma 30 menit, 40 menit, aduh ngomongnya bingung. Tapi puji Tuhan kalau di sini Pastor Thomas kalau khotbah berjam-jam. Jadi anak buahnya berjam-jam pun gak ada masalah. Amin, saudara. Mau sampai jam 12 siang? Haleluya, hajar. Saudara capek enggak? Saudara enggak capek, yang capek saya yang berdiri di depan ini, saudara. Baik, saudara. Kita sekarang mulai buka, tapi secepatnya saya akan sampai sampai jam berapa kita ya, Pak? Sampai jam 1, saudara. Wah, aduh, kalau khotbah di Morning Blessing bebas aja. Jalan tol tanpa hambatan, mau sampai jam 9, jam 10 terserah, saudara. Oke, nanti saudara saya khotbah, sementara saya khotbah saudara pikirannya kemana-mana. Ini pendeta khotbahnya lama banget. Saya mau makan bakso nih, udah nggak tahan dari tadi, saudara. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma,
dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kita mau belajar saudara untuk menjadi orang benar, kita belajar dari sebuah kehidupan sebuah pohon yang namanya pohon korma. Dikatakan orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras. Kayaknya untuk cerita pohon aras ini terlalu panjang saudara. Pohon korma aja panjang, apalagi pohon aras saudara. Ya, kita lihat. Mari kita belajar tentang proses menjadi orang benar melalui pertumbuhan sebatang pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Saudara, tunas itu artinya apa sih? Tunas itu tumbuhan muda yang baru timbul, yang berada di atas permukaan tanah dari tumbuhan induknya. Jadi dia bertunas, mulai kelihatan. Bertunas seperti pohon korma. Kalau pohon korma bisa bertunas itu sudah ajaib saudara. Kenapa? Karena pohon korma itu tumbuh di tempat yang mengerikan. Ya saudara, fakta tentang pohon korma. Pohon korma itu pohon yang tahan banting, ya, yang hidup dalam terhadap kekeringan, ya, panas suhu. Nah, pohon korma saudara tumbuh di satu daerah dan keadaan yang tidak mudah. Pohon ini lazim dijumpai di Timur Tengah dengan kondisi tanah yang kering, tidak ada air, gersang tandus, panasnya ekstrim, berbatu-batu dan seringkali dihantam badai gurun dahsyat. Saudara, sedikit sekali pohon yang bisa hidup di daerah ini. Hanya pohon korma yang bisa bertahan hidup. Tidak berlebihan kalau pohon korma disebut pohon yang tahan banting. Apa yang kita dapat dari pohon korma ini saudara? Yang pertama, hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. Karena tidak semua orang Kristen mau masuk dalam padang gurun saudara. Ini gambaran bangsa Israel. Bangsa Israel waktu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, sama Tuhan dibawa ke padang gurun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi saudara, dari orang yang diselamatkan Tuhan, diproses Tuhan, untuk saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan, saudara harus lewat padang gurun. Saudara harus melewati proses. Saudara, ternyata gak gampang melewati proses. Bangsa Israel begitu keluar diproses, di situ baru ketahuan karakternya. Bersungut-sungut, marah, gak pernah mengucap syukur. Waktu dibebasin, wah dia pikir senang. Wah, saya sudah bebas. Ternyata dia masuk padang gurun, cari makan kadangkala sulit, panas kepanasan. Mereka mengeluh kepada Musa, mereka marah. Saudara tahu, dari angkatan orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian, hanya Joshua dan Kaleb. Hanya 2 orang yang akhirnya menikmati berkat Tuhan. Yang lainnya mati di padang gurun. Saudara, sebenarnya yang padang gurun itu bisa dilalui dengan 40 hari. Tetapi karena orang Israel bersungut-sungut, muter-muter, jadi dia muter-muter di padang gurun sehingga 40 tahun baru sampai saudara. Saudara, proses untuk mendapat perkenanan Tuhan itu tergantung dari respon saudara. Tapi saudara harus melewati yang namanya padang gurun. Pohon korma itu tinggalnya di padang gurun saudara. Hendaklah kita menjadi orang yang banyak
dipilih, bukan hanya dipanggil. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi ujiannya nanti, saudara. Kita ini masing-masing berjuang. Saudara dan saya berjuang untuk masuk menuju pintu yang sempit itu. Karena terbuka lebar jalan menuju maut, saudara. Gak semua orang Kristen itu akan diselamatkan, tapi hanya orang-orang yang siap menderita. Saudara, ikut Yesus itu jangan lihat dari satu sisi. Jangan lihat berkat dan berkatnya terus. Banyak orang Kristen gak siap untuk menjadi menderita, saudara. Saudara, itu sebabnya ada perumpamaan yang mengatakan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampaskan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Banyak orang Kristen cuma tahu firman Tuhan dari berkat-berkat. Ikut Tuhan itu ada dua sisi, saudara. Yang satu percaya Tuhan, saudara akan memperoleh keselamatan dan berkat-berkat kelimpahan. Tapi ikut Tuhan juga ada satu hal, menderita. Mau nggak menderita ikut Tuhan? Saudara, orang Kristen harus mengerti firman Tuhan. Jangan dilihat yang bagus-bagus, tapi yang menderita nggak mau dilihat. Saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita ini sedang masuk dalam masa-masa kesukaran besar. Kita ini akan masuk dalam satu sistem yang namanya sistem dunia. Suka atau nggak suka, kedepannya ruang gerak saudara dibatasi. Saudara harus menerima tanda itu yang ditanam dalam tubuh saudara untuk bisa makan dan minum. Saudara pernah nggak membayangkan? Kemarin saya dengar kabar yang lalu akan ada, yang lalu sempat dibicarakan ya sama petinggi-petinggi keuangan dunia bahwa akan terjadi pandemi COVID dan terjadi. Dan ini mereka sudah mengatakan akan ada pandemi secara jaringan. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba listrik mati, komputer mati, yang namanya Great Reset. Saudara pernah ngalamin itu? Nanti tiba-tiba listrik mati, internet mati. Dan untuk mengakses itu saudara harus punya yang namanya kayak Peduli Lindungi, Central Bank Digital Account apa namanya. Dengan itu saudara baru bisa berjual beli, saudara bisa mengakses internet. Bayangkan kalau listrik mati, gak punya apa-apa, saudara hidup di tengah hutan lagi. Siap gak saudara? Saudara, kita orang Kristen itu harus siap untuk menderita. Murid-muridnya Yesus semuanya mati dibunuh. Yesus sendiri juga matinya terbunuh, saudara. Murid-murid Yesus matinya dibunuh, ada yang disalib terbalik. Bahkan Yohanes sempat digoreng, tapi Yohanes masih hidup dan akhirnya dia hidup menderita di Pulau Patmos. Nah saudara, kita baca Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudara? Menderita. Jadi kita bukan orang benar itu percaya sama Tuhan, ya, menerima iman percaya, saudara menjadi orang benar. Tapi yang berikutnya yang gak enak, melainkan juga untuk menderita. Saudara, dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau gurunya menderita, muridnya juga harus menderita. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Lukas 6 ayat 40. Kalau saudara ikut menderita, saudara akan sama tamat pelajarannya. Saya mau ikut Yesus
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara mau menderita? Baru masuk lagi penderitaan yang berikutnya. Ya saudara, tahap yang kedua. Pohon korma itu ditanam dengan cara yang ekstrim, saudara. Dia bukan hanya tinggal di satu padang gurun, tetapi cara menanamnya itu ekstrim. Kenapa? Jadi benihnya itu ditanam di tanah, tapi dikasih batu di atasnya. Batu besar. Saudara, gimana saudara? Sang petani korma itu meletakkan batu besar di atasnya dengan sengaja. Kalau gitu gimana mau tumbuh? Ya, tentu menyulitkan benih itu untuk bertumbuh. Dan benih itu harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Itulah proses pohon korma. Ditanam benih. Artinya apa saudara? Artinya jangan heran ikut Tuhan. Kok jadi banyak masalah? Kok banyak pergumulan hidup? Ya, kok banyak persoalan? Dulu sebelum ikut Yesus, hidup saya diberkati. Sebelum ikut Yesus, apapun yang saya kerjakan berhasil. Tapi setelah ikut Yesus kok banyak masalah? Katanya diberkati. Tapi kenapa sejak ikut Yesus persoalan silih berganti? Karena saudara sama petaninya sedang dikasih batu besar. Dikasih beban besar. Jangan seperti tumbuh-tumbuhan yang lain saudara. Jangan seperti tanaman yang lain yang digambarkan di dalam Matius 13:20 itu. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, ingat nih saudara, penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kalau orang Kristen cuma dengarnya berkat, begitu ada penindasan, ada masalah, lari dari Tuhan. Gak tahan menderita, hidupku gak diberkati. Pergi ke Gunung Kawi lebih cepat. Nanya Pastor Thomas, gak dijawab-jawab. Pastor, dapat apa tentang saya? Sombong banget Pastor Thomas, susah banget. Ikut morning blessing gak pernah dipanggil-panggil. Datang aja ke tukang kuamia, sama juga. Putus asa saudara, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak tertanam dengan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang benar, kita harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan izinkan pencobaan, masalah, pergumulan hidup terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu untuk membuat kita kuat. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, bukan berarti Tuhan mencobai kita, tetapi Tuhan mengizinkan berbagai persoalan, masalah dan pergumulan terjadi dalam hidup kita supaya kita memiliki akar yang kuat dalam Kristus, yang artinya mengandalkan Kristus terhadap persoalan-persoalan. Jadi, kalau saudara sedang menghadapi masalah, ini artinya saudara sedang sekolah iman. Amin saudara.
saudara sedang berada di sekolahnya Tuhan. Kalau saudara sekarang ini sedang terikat masalah hukum, entah itu bersengketa dengan orang, pokoknya masalah hukum. Anggap aja saudara sekarang sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surgawi. Amin saudara. Kalau saudara lagi kesulitan ekonomi, hari-hari ini lagi pusing mikirin duit, susah nggak dapet. Anggap aja saudara sedang kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan Universitas Kerajaan Sorga. Amin saudara. Kalau saudara terikat saat ini sedang ngalamin sakit penyakit, aduh rasanya nggak beres. Masuk ke fakultas apa saudara? Kedokteran saudara. Saudara sedang kuliah di sini. Ya, inilah sekolahnya Tuhan. Iman saudara diuji. Diizinkan pencobaan itu terjadi supaya saudara punya banyak masalah, supaya saudara kuat. Nih saya mau kasih saran buat saudara. Jadi orang Kristen gak boleh sombong. Serius. Mentang-mentang sudah jadi WL, wah saya udah jadi WL. Mentang-mentang sudah melayani di gereja jadi diaken, wah bangga banget. Mentang-mentang sudah jadi pengkhotbah, wah jadi pendeta, jadi gembala, wah bangga. Sombong. Banyak orang Kristen ingin tampil. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Saudara mau sombong gak? Saya saranin, kalau saudara mau sombong boleh. Tapi yang Alkitabiah. Ada saudara sombong Alkitabiah, kita buka ya saudara. Gak percaya saudara. Sombong yang Alkitabiah. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Penasaran saudara ya? Apa itu kesombongan? Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan itu saja, kita malah sombong juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, kalau mau sombong, sombong karena saudara sedang menderita. Saudara boleh sombong. Tapi kalau saudara sombong banyak duit, diberkati, wah kesaksian saudara, wah saya diberkati. Ikut Tuhan saya diberkati. Jangan sombong karena itu. Bersaksilah karena penderitaan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengikuti satu ibadah di mana ada kesaksian orang Cungkwo, misionaris dari Cina, khotbah. Bagaimana dia cerita pelayanan gereja bawah tanah di China. Mereka itu kalau beribadah setiap minggu tempatnya berbeda-beda. Tidak di gedung-gedung saudara. Tidak seperti kita nyaman. Mereka kalau ibadah itu di hutan-hutan. Di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi. Dan setiap minggu berpindah-pindah. Dan setiap ibadah bukan 1-2 jam. Bukan 3 jam. 5-6 jam lebih. Mereka kalau ketemu firman Tuhan itu lembaran kertas satu lembar dipegang. Begitu ketemu janjian langsung tukeran. Mereka hafalin. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang di penjara, Alkitab tuh dihafalin. Karena Alkitab itu sulit di sana. Jadi dia hafal sama dia. Karena kalau Alkitab boleh diambil, tapi firman Tuhan itu tetap hidup dalam pikirannya. Dan waktu ibadah saudara, itu tangannya tepuk tangan. Begitu. Gak bunyi. Kalau kita kan tepuk tangan, dia gak bunyi. Nyanyi. Mulutnya aja. Tapi begini, gak bunyi juga. Kenapa? Kalau bunyi, kedengaran nanti di luar. Ditangkep. Mereka ngumpet ke hutan-hutan. Wah, menderita saudara. Hamba-hamba Tuhan yang ketangkep di penjara. Penjaranya gak bicara 1-2 tahun. Bisa 10 tahun, bisa belasan tahun. Hanya karena Injil. Dan disitulah mereka punya kesempatan menghafal Alkitab. Makanya pemerintah China tidak bisa menghambat kekristenan di sana. Sekarang dia punya cara lain. Apa saudara?
Alkitabnya dirubah. Supaya paham itu berubah juga. Yesus yang penuh kasih jadi Yesus yang pembunuh. Saudara, itu menderita di sana. Saya punya teman-teman dari China juga cerita, gak gampang. Kita di sini beribadah gampang saudara, tapi males-malesan. Di sana beribadah sungguh-sungguh. Nah waktu itu pendeta lokal bilang, saudara-saudara mari kita doakan hamba Tuhan ini ya saudara. Supaya masalah yang ada di China, kita berdoa supaya pemerintah China mengizinkan penginjilan di sana. Gereja bebas, bisa pakai gedung-gedung dan lain sebagainya. Hamba Tuhan China ini bilang, bro jangan doakan itu. Doakan supaya kami tabah dan kuat melewati setiap proses yang ada. Masalah boleh ada, tapi kita bisa tabah. Saudara kalau berdoa, jangan berdoa Tuhan lewati masalahku segera Tuhan. Kalau bisa kita doa hari ini, jawabannya besok udah selesai. Doakan begini, Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku bisa melewati prosesmu Tuhan. Aku bisa melewati masalahmu Tuhan. Saudara sekolah ada gak yang sehari langsung lulus jadi sarjana? Mesti bertahun-tahun kan saudara. Sekolahnya Tuhan seperti itu. Keluar dari padang gurun, apakah dalam sehari bisa sampai tanah perjanjian? Perlu proses. Nikmati proses, pasti sukses. Amin saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Mari kita bangkit berdiri. Sambungannya saya akan sambung nanti sore saudara. Berarti rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Saudara, ini cerita masih dalam perjalanan. Saudara lagi masuk masa sengsara. Tapi orang Kristen akan menikmati susu dan madu. Satu kali benih itu juga akan muncul. Pohon korma itu akan bertumbuh kuat. Dan pada saat itu berkat Tuhan akan mengalir. Nanti di sesi sore hari saya akan sambung. Yang penting saudara yang sedang menderita, nikmati penderitaan saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu
Saudara, kenapa kita tidak bisa melakukan cara yang pertama? Dengan cara perjanjian lama. Dengan harus kita menghormati orang tua, jangan membunuh, mencuri. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita, saudara. Kita nggak bisa dengan perbuatan baik kita. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan yang menopang hidup kita. Karena itu kalau saudara sudah dibenarkan, saudara kena iman saudara kepada Tuhan, itu sebabnya saudara harus melewati proses. Dan waktu saudara melewati proses, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan saudara. Dan saudara akan keluar jadi pemenang, bahkan jadi lebih pemenang saudara. Amin saudara. Karena itu nikmati proses dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan akan menyertai saudara. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti saat ini sedang sekolah Tuhan, yang saat ini sedang mengalami masalah dan beban hidup saudara, persoalan hidup saudara. Saudara mau didoakan, saudara bisa maju ke depan. Atau kalau saudara duduk di tempat juga tidak apa-apa, saudara angkat tangan. Saya bukan mendoakan supaya saudara bisa segera selesai, tapi saya mendoakan supaya saudara mampu melewati masalah yang saudara hadapi. Saudara kuat dan tabah melewati proses Tuhan. Saudara yang mau didoakan, angkat tangan di tempat saudara. Ora basyanda, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Hamba berdoa biarlah mereka sanggup dan mampu mengatasi persoalan pergumulan hidup mereka. Apapun yang sedang mereka alami saat ini, apapun yang sedang mereka gumulkan hari-hari ini, entah masalah keuangan, sakit penyakit, masalah-masalah hubungan, ataupun persoalan-persoalan pribadi yang mengikat mereka, yang menghambat mereka Tuhan, yang membuat mereka tidak bisa move on Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Engkau tolong mereka, Engkau lihat Tuhan, setiap tangan-tangan terangkat, mampukan mereka untuk bisa melewati setiap proses yang Kau izinkan boleh terjadi dalam hidup mereka. Berikan mereka kemenangan demi kemenangan, sebab Yesus berfirman, Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan ada padamu. Tuhan beserta engkau. Tuhan akan menjadi pembelamu. Tuhan akan menjadi pemenang buat engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Hamba yakin dan percaya mereka akan menjadi pemenang. Amen. Bahkan keluar lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Pengurapan untuk memampukan saudara bisa melewati setiap proses Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba telah menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini.
Biar setiap firman boleh tumbuh subur di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang bersama. Nama Tuhan, mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pastor Joko yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sudah disampaikan. Kita mengucap syukur dan pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang pagi hari ini sudah ditaburkan. Kami percaya firman yang ditaburkan di tanah yang subur Tuhan, sehingga bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami hari lepas hari diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan, karena kami tahu hanya Yesuslah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Juga hamba-Mu Pastor Joko yang sudah menjadi saluran berkat, terus Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini, Engkau pakai dengan luar biasa, dengan kuat kuasa daripada-Mu. Juga kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan berkati persembahan kami ini, kuduskan setiap rupiah-rupiah yang kami akan berikan, biarlah itu untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Silakan petugas persembahan. Ingat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Sing it out. Oh, dengan apa ku balas, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah. Dicurahkan Bapa dari surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Serta di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan